Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini Rizkita Putri. Di video kali ini saya akan membahas 2 poin yang menurut saya penting di bab 4 buku karangan Namita Vacarya. Poin pertama adalah mengenai great power, di mana pada awal mulai era pasca kolonial tuh perang dingin dan sikap kekuatan para negara-negara besar membuat prospek regionalisme di Asia Tenggara itu menjadi rusak. Dimana dengan adanya jaminan keamanan eksternal dari Barat terhadap ancaman domestik dan eksternal membuat negara-negara di Asia Tenggara tuh menjadi kurang waspada dalam menghadapi tantangan keamanan. Seperti contohnya negara Thailand dan Filipina, dimana kedua negara ini tuh meskipun terlihat tertarik dengan kerjasama pertahanan regional, tetapi sesungguhnya mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkannya lagi karena sudah mendapatkan jaminan dari negara Amerika Serikat melalui perjanjian pertahanan tahun 1951, di mana jaminan yang dilakukan dengan negara superpower ini didukung oleh anggapan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menganggap Asia Tenggara itu merupakan wilayah yang strategis. Oleh karena itu, Amerika yang merupakan salah satu negara superpower melihat adanya peluang bisnis untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Tapi berbeda dengan negara Uni Soviet yang juga merupakan negara adikuasa, tujuan ingin menyebarkan ideologi komunis. Yang dimana pada inti dari poin pertama itu, pasca perang negara-negara yang berkekuatan besar tuh sangat berusaha ingin menguasai kawasan Asia Tenggara dengan berbagai macam cara tentunya, seperti kita ambil contoh negara Amerika. Selain mencegah masuk ke komunis ke Asia Tenggara, Amerika juga berkontribusi dalam kerjasama keamanan regional untuk memastikan akses ke pangkalan luar negeri yang memiliki lokasi yang strategis untuk melawan gerakan Pan-Asia. Terus melakukan konferensi hubungan Asia tahun 1947, konferensi New Delhi 1949, dan konferensi Bandung 1955 yang merupakan anti Barat. Lalu apa saja sih yang sudah dilakukan Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan Asia Tenggara? Amerika tuh sudah berperan dalam pembentukan Organisasi Perjanjian Asia Tenggara atau SEATO dan mencari cara bagaimana membentuk struktur keamanan regional untuk mencegah masuknya komunis. Makanya dia tuh membangun hubungan kerjasama dengan Filipina dan Thailand. Lalu kekalahan Prancis melawan Vietnam ini juga menyebabkan polarisasi ideologis di Asia Tenggara, yaitu ideologis Barat dan komunis. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, di mana di bawah SEATO pada saat itu yang anggotanya hanya Australia, Vietnam, dan Thailand merupakan organisasi yang bertujuan untuk memblokir adanya perkembangan komunisme di kawasan Asia Tenggara. Tetapi sayangnya organisasi ini tuh harus kandas karena saat itu Amerika Serikat secara sepihak membantu perang Vietnam yang menimbulkan adanya perpecahan antara anggota SEATO. Tetapi tidak lama dari itu dibuatlah organisasi baru, yaitu ASEAN, yang dinilai bisa meneruskan fungsi SEATO. Tetapi tentunya dukungan Amerika kepada ASEAN itu dilakukan secara tidak langsung agar tidak terlihat sebagai alat kebijakan Amerika. Dari poin kedua ini kita bisa melihat kenapa Thailand dan Vietnam menjadi anggota SEATO. Ya, tentu saja karena dua negara ini kan berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat, di mana mereka pastinya juga akan selalu mendukung negara Amerika Serikat. Poin ini tuh penting karena kita bisa langsung menilai adanya kekuatan besar pada suatu negara mampu mempengaruhi kebijakan negara lain. Seperti contoh yang bisa kita ambil, sebelum dimulainya perang dingin di Asia Tenggara, kawasan itu terdiri dari negara-negara terpisah yang telah terhubung jauh lebih dekat dengan tuan kolonial mereka daripada satu sama lain. Dengan mengidentifikasi wilayah tersebut sebagai titik masalah dan menegaskan solusi seluruh wilayah untuk masalah mereka, negara adidaya itu mengubah semua itu karena ya balik lagi karena kekuatan besarnya, dimana perang dingin
itu juga memberikan dorongan kuat untuk regionalisme dengan menciptakan ketakutan bersama akan persaingan negara adidaya di antara negara-negara di kawasan, yang dimana menurut saya tuh kawasan di Asia Tenggara malah menjadi seakan-akan tempat adu kekuasaan antara negara adidaya. Saya rasa sekian dulu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.